Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami akan mempresentasikan produk kami, yaitu Fast Decor Do It Yourself. Di sini tuh ada beberapa anggota. Yang pertama itu ketua kita itu Laila Maghfirah dengan NIM 428, yang kedua ada saya sendiri Mas Helsia Sania dengan NIM 412, yang ketiga ada Cindy Oktaviani dengan NIM 424, yang keempat ada Syarlintang Lindyasari dengan NIM 435, yang terakhir ada Listina Lahir Ramadona dengan NIM 454. Nah, produk kami itu Fast Do It Yourself. Fast kami ini memiliki karakteristik tersendiri loh. Nah, kalau yang saya lihat itu di e-commerce itu belum ada yang seperti produk kita ini. Nah, biasanya itu yang kalau dijual di e-commerce atau di penjual lain itu cuman fast polos, kalau enggak itu fast yang sudah ada motif-motifnya. Nah, kalau di produk kita ini nanti itu pelanggannya sendiri yang mendesain vas tersebut. Jadi di dalam satu paket itu ada vas yang benar-benar polos, yang kedua itu ada kuas, terus sama 6 cat yang berwarna pastel. Nah, kenapa sih kok warnanya itu pastel? Sekarang itu kan warna pastel itu lagi ngetren banget ya. Dan warna pastel itu kayak punya penampilan yang menarik gitu loh. Terus itu warna pastel itu memberikan kesan kalem, dan kami juga memberikan katalog desain yang nantinya itu bisa dilihat sama pelanggan kami, kayak referensi mau bikin model yang seperti ini gitu. Bahan dan alat. Nah, kami tuh menggunakan alat yang pertama itu cetakan pot, yang kedua itu sendok, yang ketiga itu wadah, yang keempat itu kuas, yang terakhir itu amplas. Terus itu bahannya itu kami ada semen putih yang merupakan bahan baku, yang kedua itu cat akrilik, yang ketiga itu air. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Yang pertama yaitu ada strengths. Strengths itu yaitu kekuatan. Nah, di sini banyak kekuatan di produk kami. Yang pertama tentunya bahan baku mudah didapatkan. Bahan baku mudah didapatkan mungkin banyak ya di jalan-jalan yang jual bangunan gitu, bahan bangunan. Terus yang kedua yaitu ada bahan berkualitas. Tentunya bahan yang kita pakai itu bahan yang bagus dan berkualitas. Yang ketiga meningkatkan kreativitas. Kenapa meningkatkan kreativitas? Karena kita menggunakan metode para pembeli sendiri yang akan melukis. Terus yang keempat menuangkan ide dan imajinasi para pembeli, dan tentunya harganya juga terjangkau. Yang selanjutnya menambahkan produktivitas, dan yang terakhir menambahkan keindahan. Nah, di sini ada weakness. Apa itu weakness? Weakness itu kelemahan. Nah, kelemahan dari produk kita itu cuma ada 3, yaitu yang pertama produknya mudah pecah. Kenapa kok produknya mudah pecah? Karena mungkin kita juga dari semen ya. Terus produknya mudah pecah kalau mungkin pengiriman kita kurang aman atau gimana, tapi kita usahakan produk itu sampai ke tangan pelanggan dengan masih bagus gitu. Yang ketiga, produk banyak ditemukan di masyarakat. Mungkin banyak ditemukan itu gak semua sama ya sama kita karena kita menggunakan metode beda gitu. Terus yang ketiga ada variasi produk terbatas. Nah, selanjutnya itu threats. Apa itu threats? Threats itu ancaman. Nah, ancaman produk kami itu ada 4. Yang pertama yaitu banyaknya kompetitor yang berjualan produk yang sama. Mungkin kompetitor itu nanti melihat sosial media kita, mungkin ada rasa keinginan mengikuti
penjualan kita gitu. Yang kedua yaitu kenaikan harga baku. Nah, semakin berjalannya waktu, bahan semua bahan baku tuh pasti naik ya. Yang ketiga yaitu banyaknya kompetitor yang membanting harga. Kompetitor yang membanting harga itu contohnya misalnya di kita itu jualannya seharga 25.000, tapi di toko lain itu bisa-bisa 15.000. Kenapa gitu? Supaya orang-orang itu, orang yang berjualan itu apa ya, mengenalkan produknya kayak oh di sini lebih murah gitu. Yang keempat ada persaingan yang ketat. Nah, di sini kita harus benar-benar apa ya, mengeluarkan ide yang nggak ada orang yang tahu gitu. Jadi kayak eh, pure kayak di toko kita itu ada tapi di toko orang lain itu nggak ada. Nah, yang selanjutnya yang terakhir ada opportunities. Opportunities itu adalah peluang. Nah, di sini peluang kami ada 5, yaitu meningkatkan aktivitas. Yang kedua yaitu melatih kesabaran. Yang ketiga waralaba. Yang keempat penambahan investasi alat. Dan yang kelima ada perluasan pelanggan. Next. Nah, di sini ada analisis kompetitor. Nah, misalnya nih, ada tiga apa ya, toko Happy Sugar Life, Pot Lilin, dan The Iva. The Iva itu toko toko kami sendiri. Nah, di harga produk itu di Happy Sugar Life itu 22.864 rupiah. Di Pot Lilin itu 16.500. Di The Iva itu 30.000. Mungkin harga produknya itu beda dikarenakan bahan baku yang kita gunakan itu juga beda-beda. Nah, selanjutnya yaitu bentuk dan warna barang menarik. Kalau di Happy Sugar Life itu di X ya, mungkin apa ya, bentuk dan warnanya itu gitu-gitu aja. Di Pot Lilin, mungkin di Pot Lilin itu bisa juga kayak Pot Lilin banyak variasinya. Jadi bentuk dan warnanya itu menarik. Apalagi di The Eva nih, tentunya di The Eva itu pasti variasi apa ya, kita itu variasi sendiri. Jadi nggak semua orang punya, karena apa? Kita itu menggunakan ide kita. Nah, yang ketiga itu ada kemasan aman. Tentunya semua toko itu memastikan ya barang yang mau dikirim ke pembeli itu dengan aman. Nah, di sini Happy Sugar Life itu pastinya aman. Pot Lilin juga pastinya aman dan The Eva juga pastinya aman. Nah, yang terakhir yaitu product Vice. Di Happy Sugar Life itu nggak ada, di Pot Lilin tuh nggak ada, dan di The Eva itu ada. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Laila Mafira. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait logo dan juga poster dari produk kami. Jadi bisa dilihat di sini, untuk yang sebelah kiri, itu adalah logo dari produk kami, yaitu @iva.id. Lalu yang sebelah kanan adalah poster selama kami mempromosikan produk kami. Bisa di next. Oke, yang selanjutnya yaitu strategi promosi. Lah, di strategi promosi ini kami menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama melalui media sosial, yaitu Instagram, lalu yang kedua melalui e-commerce, yaitu Shopee, dan yang ketiga melalui WhatsApp. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eser Lintang dengan NIM 35. Di sini ada akun media sosial dari ada Instagram, yaitu ada theiva.id, dan di Shopee-nya theiva.id. Next. Baik, kami menggunakan kemasan yang pertama yaitu ada kardus, yang kedua ada bubble wrap, dan yang ketiga ada polymailer. Jadi di sini kami menggunakan 3 kemasan ini, yaitu yang dimana produk kami terjamin tidak pecah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rizkina Laili Ramadona dengan IPA 4 akan menjelaskan tentang metode pembayaran. Di sini kami memiliki 3 metode pembayaran, yaitu menggunakan yang pertama ATM BCA, yang kedua ATM BNI, dan kami juga menerima pembayaran melalui aplikasi Dana. Opsi pembayaran ini memudahkan pelanggan dalam memilih metode pembayaran yang digunakannya. Baik, boleh di next. Nah, selanjutnya di sini adalah rincian perencanaan keuangan kami. Yang pertama adalah BEP unit, yaitu fixed cost, total fixed cost atau total biaya tetap dibagi harga jual per unit lalu dikurangi dengan biaya variabel per unit. Di sini total biaya tetapnya adalah 94.000, lalu harga jual per unitnya adalah 30.000. Biaya variabel per unitnya adalah 13.500. Nah, 13.500 ini didapat dari total biaya variabel yaitu 135.000 dibagi 10 unit. Nah, harga jual per unit ini lalu dikurangi dulu dengan biaya variabel per unit, lalu baru biaya total yaitu 94.000 dibagi hasil pengurangan dari harga per unit dan variabel per unit yaitu 16.500, sehingga mendapatkan hasil akhir sebesar 5.697 dan jika dibulatkan menjadi 66.000 per unit. Dan selanjutnya adalah BEP rupiah, yaitu total fixed cost atau total biaya tetap dibagi harga jual per unit. Harga jual per unit yaitu 30.000. Nah, 30.000 ini dikurangi dulu dengan 13.500. Ketemunya 16.500 lalu dikurangi 13.500. Sehingga ditemukan hasilnya 3.000. Selanjutnya tinggal dibagi saja 94.000 ini dibagi dengan 3.000 ketemunya 31.333 rupiah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Laila Maufiro dengan NIM 428 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Laila Maufiro dengan NIM 428 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas atau yang biasanya disebut BMC. Nah, bisnis model kanvas ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu key partners. Nah, di sini tuh kita ada dari supplier bahan bangunan lah. Supplier bahan bangunan di sini tuh kita tujukan untuk membeli semen putih, lalu amplas seperti itu. Lalu yang kedua yaitu supplier packaging. Nah, supplier packaging ini seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi bahwa kita menggunakan 3 packaging yaitu kardus, bubble wrap, dan juga polymylar. Lalu yang ketiga yaitu supplier cat lukis. Nah, di sini tuh kita menggunakan cat yang pastel dan juga kuas. Lalu selanjutnya yaitu key activity. Nah, di sini tuh kami akan mempromosikan produk dengan konsumen. Lalu yang kedua, membangun kerjasama dengan pihak eksternal, seperti melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal. Lalu yang ketiga yaitu memajukan promosi, dan yang keempat memajukan platform digital. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya juga bahwa kita akan menggunakan platform digital yaitu Shopee, Instagram, dan juga WhatsApp. Lalu yang selanjutnya yaitu key research. Nah, di sini tuh dari produk kami, lokasinya itu yang strategis. Lalu supplier bahan baku itu sangat terpercaya. Dan yang selanjutnya dari model videographer, lalu fotografer, dan juga marketer. Lalu yang keempat yaitu modal dari produk kami adalah modal pribadi dari anggota theiva.id. Lalu yang selanjutnya yaitu customer segment. Nah, di sini itu produk kami itu ditujukan kepada kalangan remaja, keluarga, dan juga umum, seperti dari keluarga atau dari mahasiswa atau mahasiswi, seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu customer relationship. Nah, di sini itu strategi yang kami buat yaitu akan memberikan promo kepada produk seperti memberikan diskon atau buy one get one. Lalu yang kedua memberikan jaminan jika barang yang diterima itu tidak sesuai dengan foto atau bisa rusak ya. Lalu yang ketiga kita juga melakukan cash on delivery atau yang bisa disebut dengan COD untuk area Surabaya dan Sidoarjo, dan itu akan kami gratiskan untuk ongkos kirimnya. Lalu yang selanjutnya yaitu
value proposition. Nah, di sini itu dapat membantu menemani keseharian seseorang dan juga dapat meningkatkan kreativitas dari konsumennya. Lalu yang selanjutnya yaitu channels, dan untuk channel sendiri itu kami akan mempercayakan melalui testimoni dari para konsumen. Lalu yang kedua, kami akan membagikan beberapa brosur. Lalu yang ketiga, kami akan melakukan melalui sosial media, dan yang terakhir yaitu melalui e-commerce. Dan yang selanjutnya yaitu ada cost structures. Di sini untuk cost structure didapatkan dari biaya proses pengolahan produk, lalu biaya kemasan, dan juga biaya transportasi. Dan yang selanjutnya yaitu revenue streams, itu kami dapatkan melalui penjualan pada produk itu sendiri. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.